Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mulyana, Stambuk A41118083 akan memaparkan materi mengenai 9 pendekatan pada manajemen kelas. Nah, sebelum kita mempelajari tentang pendekatan-pendekatan yang ada dalam manajemen kelas, kita perlu mengetahui apa sih manajemen kelas itu. Nah, manajemen kelas adalah suatu tindakan atau upaya yang dilakukan seorang pendidik guna menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai harapan. Termasuk pada pendekatan-pendekatan dalam manajemen kelas. Nah, yang pertama adalah pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk mengontrol tingkah laku anak menuju kedisiplinan. Nah, dalam pendekatan otoriter ini, guru bertindak menciptakan suatu peranan ketertiban dan kedisiplinan dalam kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Namun, bukan berarti guru menjadikan ajang mengintimidasi, berlaku kasar, memaksa, bahkan merendahkan anak. Nah, yang kedua yaitu pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi adalah suatu pendekatan yang menekankan pada memandang kelas sebagai suatu proses pengendalian perilaku. Nah, namun dalam pendekatan intimidasi ini berbeda dengan pendekatan otoriter yang mana pendekatan otoriter menekankan pada perilaku guru yang manusiawi, sedangkan pada pendekatan intimidasi, guru menekankan perilaku mengintimidasi seperti memberi hukuman kasar, hinaan, paksaan, bahkan ancaman. Namun dalam pendekatan ini hanya berlaku pada waktu tertentu saja dan pada situasi atau perilaku tertentu saja. Ketiga yaitu pendekatan permisif. Pada pendekatan permisif ini lebih menitik beratkan pada kebebasan anak untuk melakukan sesuatu. Sebenarnya pendekatan ini sangat bagus untuk perkembangan 6 aspek anak usia dini, terutama pada sentral bermain anak karena diberikan kebebasan. Nah, pada pendekatan ini lebih menekankan pada apa, kapan, dan di mana. Guru juga hendaknya menggambarkan peserta didik bertindak bebas sesuai dengan keinginannya. Namun, pendekatan ini kurang dianjurkan karena pendekatan ini kurang menyadari bahwa lembaga atau sekolah sebagai sesuatu sistem sosial di mana di dalamnya memiliki hak dan kewajiban. Yang keempat yaitu pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional adalah pendekatan berdasarkan pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya masalah pada manajerial kelas, atau dapat dikatakan pendekatan instruksional merujuk pada suatu proses belajar mengajar, lebih tepatnya pada proses pembelajaran. Yang kelima adalah pendekatan proses kelompok. Menurut Teraka, Joni mengatakan bahwa pendekatan proses kelompok adalah usaha mengelompokkan anak didik ke dalam beberapa kelompok dengan berbagai pertimbangan individual sehingga terciptalah kondisi kelas yang bergairah dalam belajar. Nah, yang menjadi dasar pendekatan proses kelompok adalah psikologi sosial dan dinamika kelompok yang mengemukakan dua asumsi. Yang pertama, pengalaman belajar anak yang berlangsung pada suatu lembaga. Yang kedua, tugas guru dalam manajemen kelas adalah membina dan memelihara kelompok yang produktif dan efektif. Yang keenam yaitu pendekatan sosial emosional, yaitu pendekatan sosial emosional dalam pengolahan kelas berakar pada psikologi penyuluhan atau konseling dan klinis, sehingga menekankan pentingnya hubungan interpersonal dan suasana kelas.
Dengan demikian, guru berperan sebagai pembangun hubungan interpersonal dan mengembangkan hubungan sosial yang positif. Pada pendekatan ini akan berhasil jika hubungan interpersonal dapat terjalin dengan baik, yaitu antara anak dan guru dan anak satu dan anak lainnya. Yang ketujuh adalah pendekatan buku masak. Pendekatan buku masak adalah pendekatan dengan berlakunya aturan-aturan yang dianjurkan yang berisi beberapa hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. 8 adalah pendekatan perubahan perilaku. Pendekatan perubahan perilaku adalah suatu pendekatan yang melalui proses pembelajaran dahulu atau bisa dikatakan sebagai akibat dari suatu proses pembelajaran sehingga terjadinya perubahan tingkah laku pada anak baik yang berupa perilaku yang baik maupun buruk atau yang menyimpang dari hasil pembelajaran. Yang kesembilan adalah pendekatan eklektik. Menurut Wibord A. Weber pada tahun 1986 menyatakan bahwa pendekatan eklektik adalah sebuah pendekatan dengan cara menggabungkan semua aspek terbaik dari beberapa pendekatan manajemen kelas untuk menciptakan suatu kebulatan dan keseluruhan yang bermakna yang secara filosofis, teoritis, dan psikologis yang dinilai benar, yang bagi guru merupakan sumber pemilihan perilaku pengelolaan tertentu yang sesuai dengan situasi. Nah, kemudian saya akan menyimpulkan bahwa pendekatan eklektik adalah sebuah pendekatan gabungan dengan melihat dari sudut pandang berbagai pendekatan manajemen kelas, sehingga dapat menciptakan suatu pendekatan yang baik dan juga penerapannya harus sesuai dengan keadaan atau situasi yang ada. Nah, itulah hasil pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya Sri Mulyana selaku pemateri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.